Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat bagi sahabat Kemangi. Jumpa lagi dengan saya Atik Mufida dalam kabar Kemenak Pati. Kemangi pada edisi kali ini akan menghadirkan kabar prestasi yang sangat membanggakan di dunia pendidikan. Salah satu madrasah negeri di Kabupaten Pati, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati, telah berhasil memperoleh prestasi tingkat nasional, yaitu sebagai juara 1 sekolah teraktif literasi yang diselenggarakan oleh komunitas Yuk Menulis. Bersama saya di sini telah hadir narasumber kita pada kali ini. Beliau adalah sosok-sosok yang berada di balik keberhasilan ini. Beliau adalah Kepala Man 1 Pati, Bapak Dr. Andes Haji Amiruddin Aziz MPD, dan juga Ibu Hajah Nur Nugraheni SPD. Mari kita gali selengkapnya perjalanan inspiratif dari Man 1 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di podcast Kemangi pada kali ini. Pak Amir sama Bu Eni, kami sangat terkesan atas prestasi yang telah ditorehkan oleh Man 1 Pati. Yang pertama saya ingin menanyakan dulu kepada Pak Amir nih selaku Kepala Madrasah terkait perolehan prestasi tingkat nasional di bidang literasi ini. Bisa Pak Amir ceritakan bagaimana awal mula sampai Man 1 Pati ini ikut terjun dalam kompetisi ini? Ya, terima kasih Mbak Ati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berbincang-bincang berkaitan dengan literasi. Satu hal yang perlu saya sampaikan adalah keinginan kami selaku kepala madrasah sangat merindukan punya perpustakaan yang representatif. Dan tahun pertama kami merintis, kemudian tahun kedua kami alhamdulillah bisa mewujudkan perpustakaan yang representatif. Baik dalam hal tentang referensi buku yang ada, kemudian juga program-program dari perpustakaan yang kemudian kita mencoba untuk menggeliat, mengajak pada kawan-kawan bagaimana berupaya untuk membangkitkan literasi yang ada di madrasah. Nah, bermula dari itulah kita termotivasi. Kemudian kita buat program-program pembiasaan mulai dari yang kecil-kecil itu untuk mengajak anak-anak membaca. Kemudian juga Bapak Ibu Guru untuk juga memotivasi kepada anak-anak. Tidak hanya memotivasi tetapi harus memberikan contoh kepada anak-anak. Kenapa itu kami menjadi satu program untuk membangkitkan literasi? Karena satu sisi bahwa ketika iptek berkembang, anak-anak semuanya punya Android, itu ternyata tidak bisa bagaimana memanfaatkan esensi dari Android tersebut. Padahal kemudahan itu sesungguhnya bisa diperoleh dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Nah, tapi konten-konten yang dimanfaatkan oleh anak-anak itu ternyata tidak mengarah kepada esensi bagaimana meningkatkan literasi itu. Sehingga akhirnya ada satu motivasi untuk bagaimana mengembangkan literasi. Nah, kemudian gayung bersambut dari pembiasaan itu, kemudian ada komunitas Yuk Menulis. Ya, selain kita bermitra pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Pati. Itu berarti udah bermitra dulu dengan Yuk Menulis, Pak? Iya, sebelumnya ya kita sudah bermitra dengan Dinas Perpustakaan dari program Bu Eni mendatangkan petugas untuk sosialisasi, kemudian juga mobil perpustakaan keliling dan lain sebagainya. Kemudian kita membuat lomba-lomba yang ada di internal itu. Nah, dari pembiasaan inilah kemudian kebetulan ada komunitas Yuk Menulis yang bekerja sama dengan Kementerian Agama
kemudian juga Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten, kemudian juga bekerja sama dengan Dinas Olahraga dan Pariwisata, kemudian juga Dikbud. Kemudian ada satu program yang itu berkelanjutan kalau tidak salah sampai 45 bulan. Nah, disitulah kemudian kita melihat program, wah ini bagus sekali sebagai satu upaya bagaimana kita mewujudkan agar kita yang ada di madrasah ini merespon dengan menghidupkan literasi. Nah, alhamdulillah kemudian dari program-program yang diadakan Yuk Menulis tersebut itu diantaranya satu adalah prestasi madrasah aktif literasi. Kami mendapatkan 4 kategori piala sekaligus di Kabupaten Pati. Keren Pak, 4 sekaligus. 4, juga ya. 4 cabang Jadi lomba. juara 1 sebagai madrasah aktif literasi. Yang kedua, juara 1 madrasah teraktif. Jadi ada bedanya Mbak antara aktif dan Antara teraktif. aktif dan teraktif bedanya Iya. apa itu Pak? Bedanya begini, kalau itu aktif berarti ada satu aktivitas yang memang kita lakukan. Secara terus-menerus. Terus-menerus gitu, dipantau oleh tim gitu. Nah, ketika kita teraktif maka dikomparasikan dengan pihak madrasah dan sekolah yang ada di Kabupaten Pati. Ada 14. Iya, Ada yang 14 yang bersinergi masuk dengan yang lain iya. ya. Sehingga di Kabupaten Pati ini masuk dalam kategori nominasi ada 14 sekolah dan madrasah. Nah, kemudian setelah melalui proses yang sangat panjang itu, maka kita dinobatkan sebagai juara aktif dan kemudian juga juara 1 teraktif. Tingkat nasional. Masih ada lagi nih yang tingkat kabupaten dulu. Masih ada lagi yaitu juara 1 real, kompetisi real Yuk Menulis. Kemudian juara 2 cipta puisi. Jadi ada 4. Nah, setelah proses kabupaten ini berarti berproses kemudian ke provinsi, kemudian ke nasional. Sehingga waktunya memang panjang itu. Nah, alhamdulillah kenapa itu kita bisa dapat juara? Karena kita punya karya nyata. Ada bukti nyata ini ya, bukti Pak? nyata ini terbitan Oh, ini. 3 buku ini bukti nyata. Ini bukti nyata bahwa Bapak Ibu guru menulis dengan suatu judul kisah inspiratif Di Bumi Natani. Ya, Ini Bumi penulisnya dari Bapak Ibu Guru. ya dari Man yang banyak dari Bapak Ibu guru Man 1 Pati. Tapi ada juga dari siswa. Ada dari Pak Kakan Menak. Enggak, ini khusus untuk guru-guru. Dari Pak Bupati, Pak Kakan Menak, kepala. Dan lengkap ya, Pak, Iya, ya? lengkap. Iya. Kemudian yang lain Bapak Ibu guru semua. Masya Allah. Kemudian juga untuk puisi. Puisi setelah kami sampaikan kepada tim kami, ada Bu Eni dan kawan-kawan, tim literasi itu terkumpul naskah 300 lebih dari puisi anak-anak. Alhamdulillah. Kemudian diedit, Memang benar-benar aktif ya, Pak. anak-anak. diedit anak-anak oleh tim. Kemudian yang layak diterbitkan ada 201 puisi. Nah, itu akhirnya menjadi antologi puisi. Itu karya anak-anak semua ini. Nah, oleh karenanya ini kita kemudian ke nasional. Alhamdulillah kemarin pada tanggal 26 Januari kita diundang di Bantul, Yogyakarta dengan sekolah dan madrasah mulai dari MI, SD, SMP, MTS, SMA, Aliyah, SMK, ada luar Jawa, Palembang, Aceh dan lain sebagainya. Alhamdulillah kami bersyukur hadis bin nikmah, Mbak. Kita mendapatkan nomor 1 sebagai madrasah teraktif. Usaha selama ini menghasilkan buah Iya. yang indah. Iya. Itu prosesnya dari mulai awal mengikuti tingkat kabupaten sampai akhirnya ke pusat itu berapa lama, Pak? 4 bulan. 4 bulan, lumayan. Mungkin Bu ya. Eni bisa menambahkan selaku kepala Ya, bisa perpustakaan. diceritakan mungkin prosesnya, perjalanannya sampai ke posisi sebagai teraktif literasi. Terima kasih Bu Ati, mohon izin Bapak mau menyampaikan. Betul sekali Bu Ati, ini semua karena memang sinergitas semuanya Bu Ati. Dari mulai Bapak Kepala khususnya, kemudian kami semua Bapak Ibu guru serta semua murid.
Jadi dimulai dari awal memang kurang lebih ada 4 sampai 5 bulan itu mulai dari awal, Mbak. Jadi kami setelah begitu ada surat dari Kemenak ya Bapak Nggih menika, terus kami menghadap Bapak Kepala, dipun briefing Bapak Kepala, kami membentuk panitia Bu Ati, panitia untuk bisa mengikuti semua jenis lomba. Yang jelas Bu Ati menang kalah urusan nanti, semua kami ikuti memang Bu. Dan Bapak Kepala luar biasa memberikan support pada kami. Semua siswa itu memang diharapkan untuk mengikuti. Walaupun nanti minimal ada batasannya Bu Ati, 10 siswa dalam satu kelas. Dan seperti yang disebutkan Bapak Kepala tadi memang betul ada 320 karya siswa cipta, murid puisi, kemudian yang layak kami edit dengan Bapak Ibu Guru itu ada 201. Nah selanjutnya Bu Ati ternyata dalam lomba itu kan ada 4 kategori ya Bu ya. Nah ini kami juga membuat surat tugas Bu Ati dari arahan Bapak Kepala, semua Bapak Ibu Guru itu mendapatkan surat tugas untuk membuat baik puisi maupun cerpen. Semuanya tanpa kecuali. Tanpa kecuali hanya khusus Bapak Ibu atau karyawan semuanya? Ya, itu yang kemarin itu tulisannya itu dari sana itu adalah Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru. Nah, setelah berlangsung lama dengan pendekatan kami humanis, Bapak Ibu Guru ini sebenarnya antusias Bu Ati. Hanya mungkin karena mungkin belum terbiasa menulis sehingga kemarin itu beberapa yang bisa memberikan karya uniknya, tulisan uniknya tadi sebelum deadline. Dan Bu Ati ya, kenapa maaf ini kami mendapatkan teraktif, itu ternyata memang kriterianya adalah tepat waktu Bu Ati, on time Bapak, memberikan ini sesuai dengan deadline, baik reels maupun puisi maupun kisah itu sesuai dengan deadline. Dan sudah terjadwal ya. Betul Bu. Sementara mohon maaf ada yang lain itu menyusul, itu antara lain. Kemudian yang kedua Bu Ati, kami memang aktif untuk door to door, masuk ke kelas dan kami meminta tolong pada wali kelas untuk selalu memotivasi, termasuk juga guru bahasa Indonesia khususnya. Dan kami tim literasi tak intinya sekali lagi untuk merangkul anak-anak, memberi semangat bahwa kamu bisa nak, seperti itu berarti. Terus berjalan, termasuk yang real juga kami menggerakkan dengan alumni Bu Ati, alumni dengan maksud biar mereka juga mengetahui bahwa sekolahan kami mempunyai perpustakaan yang alhamdulillah berkat ini doa restu Bapak Kepala dan teman-teman ini alhamdulillah representatif sehingga kami bisa leluasa Bu Ati untuk memanfaatkan perpustakaan. Dan selanjutnya Bu Ati setelah berjalan ini tak lupa kami juga aktif untuk menanyakan hal-hal yang kami tidak jelas kepada panitia. Mungkin itu juga termasuk salah satu panitia memberikan kami gelar yang teraktif, dan tidak hanya mungkin ini siswanya, termasuk kami pengelola juga termasuk aktif untuk bertanya dan memberikan saran atau masukan untuk kebaikan bersama. Akan berarti itu berarti termasuk udah masuk dari strategi, inovasi dan peran guru ya dalam menghidupkan budaya literasi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Padi. Kemudian mungkin bisa dijawab Bapak atau Ibu terkait dengan budaya literasi ini, tantangan apa yang dihadapi dalam membangun budaya literasi di madrasah dan bagaimana cara mengatasinya Pak untuk kemarin ini? Jadi memang tantangannya memang sangat tinggi. Kebiasaan anak sekarang yang menjadi satu tantangan utama adalah setiap anak itu memiliki HP Android ya. Nah, oleh karena itu melihat hal-hal yang dalam konteks pemanfaatannya ini tidak selinier apa yang kita harapkan, maka kami mencoba untuk mencari satu sisi untuk pembiasaan itu dari hal-hal yang terkecil.
Yang pertama adalah membiasakan anak, setiap anak itu harus pernah masuk ke perpustakaan. Bahkan kami merencanakan rapot itu tidak bisa diambil kalau anak tidak pernah masuk ke perpustakaan selama 5 kali, misalkan seperti itu. Sudah syarat khusus ya Pak Syarat ya? khusus, karena memang agak dipaksa gitu loh. Itu untuk termasuk pembiasaan. strategi juga ya Karena Pak itu ya? tadi tantangannya anak lebih menyukai bacaan-bacaan yang notabene menurut saya kurang bermanfaat gitu. Novel kayak Novel, gitu iya, ya. kan gitu. Kalau Cerita-cerita oleh karena itu kekerasan. kalau yang dibaca itu ada hal-hal yang bermanfaat, itu ya itu menjadi harapan kami. Oleh karena itu tantangan yang kedua memang kebiasaan untuk membaca itu masih rendah. Ya, terutama adalah untuk anak-anak kita, sehingga dengan tantangan itulah maka kita mencoba untuk satu, bagaimana perpustakaan ini menarik. Sehingga alhamdulillah perpustakaan kami buat menarik, suasananya enak. Kemudian ruang bacanya. Dibuat seperti apa Pak itu perpustakaannya? Pustakaan kami memang mendatangkan Biar desain dari pustakawan. Oh, memang Jadi, khusus mendatangkan desain Iya, ya? desain kami bangun Iya. karena kami memang menjadi satu prioritas utama. Iya. Kami harus bisa membangun perpustakaan Supaya yang lebih menarik untuk Iya. dikunjungi. Satu gitu ya. kata kunci, tidak ada orang sukses, tidak ada orang pinter, tidak ada orang berhasil tanpa membaca. Iya. Dan itu kan menjadi satu panduan yang hebat. Iqra, Iya, Iqra, itu bacalah. iya. Sehingga disitulah kemudian anak-anak mulai tertarik, anak-anak mulai tumbuh untuk bisa membaca sedikit demi sedikit, dan hasil nyatanya ternyata potensi anak-anak kita bisa tergali dengan karya yang ada. Nah, inilah itu. Kemudian yang berikutnya adalah di samping anak-anak, kami mengajak Bapak Ibu guru. Kemudian kami buat satu tim, nanti akan kami kembangkan dengan program-program yang lain. Literasi itu kan macam-macam. Iya. Tahap pertama Banyak ragam literasi ya, Pak. membaca. Iya. Kemudian nanti kita kembangkan menjadi literasi numerasi. Ini yang agak lemah lagi, paling lemah sesuai dengan survei membuktikan. Iya. Ya. Gimana Pak itu? Ya, ini untuk anak-anak ketika mengikuti satu tryout, Iya. kemudian mengikuti asesmen, itu AKMI, ya, itu literasi yang paling rendah itu adalah literasi numerasi. Kalau literasi membaca itu masih lumayan, tapi kalau sudah Numerasi. literasi numerasi itu rendah. Sangat lemah ya Pak. Sangat ya? lemah. Nah, bisa fenomenanya seperti ini Mbak Ati. Beberapa kali kita melihat tayangan di YouTube ya, anak-anak kita itu disuruh menghitung 7 kali 8 aja tidak bisa menjawab loh Mbak Ati. Ya enggak? Ya. Itu ditayangkan. Karena apa? Anak itu difasilitasi dengan HP, menghitungnya pakai kalkulator yang ada di HP itu. Sehingga tidak seperti murid-murid saya yang terdahulu. Nggak biasa menghitung dengan otak ya Pak ya. Pipolondo itu melekat ping poro lan sudo. Nah, itu dulu kan gitu ya Pipolondo. Senangnya sekarang tomporsek gitu ya Pak. Iya, sehingga kebiasaan dia yang itu ketika ditanya secara lesan itu pelongak-pelongok itu. Iya. Jadi misalkan 1 tahun 12 bulan. 48 bulan itu berapa tahun? Nggak bisa jawab anak-anak bisa itu. jawab, Ya ya. karena apa? Dibalik kan. Perkalian menjadi pembagian. Nah, ini banyak kelemahan-kelemahan anak. Oleh karena itu Mungkin karena belum terbiasa itu ya Pak. Iya. Ya. Oleh karena itu nanti ke depan kita juga akan merambah ke sana untuk meningkatkan literasi numerasinya. Di samping literasi-literasi yang lain, tapi awal kalau literasi membaca ini sudah berjalan, insya Allah yang lain akan mengikuti. Literasi sains, literasi sosial budaya itu akan mengikuti. Dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain. Karena diawali Awalnya sudah senang membaca. Itu kunci awal ya kunci Pak. Ya? awal. Gaya hidup bisa dijadikan ya. Dijadikan gaya hidup. Iya, gitu Mbak Ati. Baik Pak Amir dan Bu Eni, kemudian yang terakhir mungkin apa harapan Bapak untuk kelanjutan program literasi di Mansatu Pati ini serta peran untuk madrasah lain agar semakin aktif dalam literasi? Ya, satu memang harus di manage, Mbak. Yeah.
Jadi untuk menghidupkan literasi itu tidak bisa hanya memasang satu slogan-slogan, tidak bisa. Harus diprogramkan, direncanakan, dan ada aksi nyata. Kita harus berkiprah itu. Nah, supaya bisa, ya mari diawali dari Bapak Ibu guru, stakeholder itu harus mendukung semuanya. Itu baru bisa berjalan. Kalau tidak, mandek itu. Yang kedua, ya sarana prasarana harus dilengkapi. Itu berkaitan dengan anggaran juga ya Pak? Iya, jelas dong. Iya. Nah, karena memang seperti kami ini mentargetkan setiap tahun harus bertambah buku. Ya, bertambah buku-buku yang anak-anak disuruh nulis apa yang digemarin gitu, Bu. Ini menyampaikan ini apa yang dari usulan anak ini disampaikan. Nah, kami sudah merencanakan belikan Bu ini. Kita bisa bermitra dengan Gramedia. Sekarang kan tinggal pesan, Mbak. Iya. Gitu. Nah, seperti kemarin pameran buku, kami pun membeli buku. Banyak itu, kemudian kami tempatkan di perpustakaan untuk menambah itu gitu. Nah, sehingga ketika kawan-kawan pustakawan bertugas itu di sana kan ada ketika masuk anak harus mengisi daftar hadir ya Mbak, dengan digital itu, maka di sana bisa dilihat frekuensi setiap bulannya bertambah. Kemudian yang ketiga memang harus pembiasaan oleh tim itu. Kami membuat satu tim. Jadi tim itu koordinatornya satu guru bahasa Indonesia dan anggotanya, guru bahasa Inggris dan anggotanya, guru bahasa Arab semuanya dan dilibatkan semua guru ya Pak. Guru bahasa Jawa dan anggotanya. Kemudian literasi numerasi guru matematika dan anggotanya, sains guru IPA dan anggotanya. Sehingga semuanya terlibat begitu. Semua bergerak ya. Kalau tidak seperti itu memang ya mandek. Nah, ini program berikutnya setelah kami mendapatkan penghargaan ini, Bu Eni sudah merencanakan program lanjutan. Alhamdulillah yang insya Allah nanti akan ditindaklanjuti di lingkungan madrasah kita. Begitu. Terima kasih. Pesan-pesan yang lain mungkin Bapak untuk untuk disampaikan madrasah yang lain. Untuk kawan-kawan madrasah, mari memang harus kita rencanakan dengan baik. Kalau ingin bahwa anak-anak kita terbiasa untuk membaca, maka yang pertama harus diprogramkan. Yang kedua memang harus difasilitasi. Yang ketiga jangan lupa membuat satu tim penggerak dan untuk motivasi terus supaya apa? Supaya anak termotivasi untuk membaca. Gitu. Dan yang paling akhir kami mohon juga keterlibatan dari Kementerian Agama sangat dibutuhkan. Karena kemarin dengan surat yang disampaikan Kementerian Agama untuk mengajak ini, kami kemudian merespon dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah akhirnya ada satu hasil yang terwujud. Terima kasih Pak Amir, Bu Eni, sangat luar biasa. Terima kasih atas pencerahannya, cerita inspiratif kepada sahabat-sahabat Kemangi. Prestasi ini tentu menjadi motivasi bagi madrasah lain, khususnya madrasah di Kabupaten Pati. Dan semoga Mansatu Pati terus melahirkan generasi cerdas dan berprestasi. Baik sahabat religi, demikian bincang-bincang kita dengan Mansatu Pati terkait literasi yang telah memperoleh penghargaan tingkat nasional. Mari kita jadikan budaya literasi sebagai gaya hidup. Terus mari terus membaca, menulis, dan berbagi ilmu. Karena literasi ini adalah kiat untuk menuju kemakmuran bangsa. Baik sahabat religi, ikuti terus podcast Kemangi edisi selanjutnya. Saya Atik Mufidah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ayo membaca. Ayo. Matur nuwun.